Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Maulana Rahman dengan NIM 2209511098 dari kelas C. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi yang dimana merupakan tugas dari mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabesung MSI. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana ciri dan penanganan induk yang bunting, proses kelahiran anak babi, dan juga penanganan anak babi yang baru lahir. Oke, lanjut ke pendahuluan. Proses kelahiran babi merupakan salah satu aspek penting dalam peternakan babi yang perlu dipahami dengan baik oleh para dokter hewan, peternak, dan individu yang terlibat dalam industri ini. Nah, kelahiran babi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan induknya, tetapi juga menentukan kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak-anak babi. Dan saya akan membahas beberapa aspek utama dari proses kelahiran babi, tahapan-tahapan dalam proses kelahiran, serta langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan kelahiran yang sukses dan penanganan kesehatan anak babi yang baru lahir. Dengan pemahaman yang baik tentang proses kelahiran ini, diharapkan kita dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dalam operasi peternakan bagi mereka. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari indukan babi yang sudah siap untuk melahirkan. Yang pertama itu perutnya itu turun ke bawah, yang dimana ini merupakan ciri yang bisa kita lihat secara langsung, yang dimana perutnya itu akan membesar seiring berkembangnya janin yang ada dalam perut mereka. Dan di proses akhir kehamilan itu perutnya itu akan semakin membesar dan membulat. Yang kedua itu urat daging di sekitar vulvanya itu mengendor, dan juga vulvanya itu membengkak berwarna merah dan keluar lendir. Dan selanjutnya ada ambing mengeras dan puting berwarna kebiruan. Ambing mengeras ini itu akan terjadi juga seiring berkembangnya proses kehamilan yang dimana sebagai persiapan untuk menyusui dari anak-anak mereka. Dan juga nafsu makan menurun, dan juga indukannya itu akan merasa gelisah, dan juga air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum babi itu akan melahirkan. Nah, ciri-ciri itu bisa kita lihat juga pada gambar yang sudah saya tampilkan di samping. Nah, untuk proses kelahiran anak babi itu terdiri dari 3 stadium. Yang benar ada stadium persiapan, stadium pembukaan, dan juga stadium perlepasan. Oke, yang pertama itu stadium persiapan. Yang pertama itu akan terjadi perubahan perilaku. Uh, Indukan babi itu akan mencari tempat yang nyaman dan mereka akan cenderung berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat yang nyaman untuk melakukan proses kelahiran. Dan juga dia akan membuat sarang, mereka akan mengumpulkan jerami, serat-serat, dan juga bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat kelahiran yang lebih nyaman. Dan juga terjadi perubahan fisik yang di mana terjadi penurunan suhu tubuh. Pada stadium ini tuh dapat terjadi penurunan suhu tubuh hingga di bawah normal dari suhu tubuh mereka. Dan juga kembung pada perut yang dimana ini tuh karena terjadinya perkembangan pada janin mereka sehingga membuat perut mereka itu terlihat lebih bulat dan juga kembung. Dan juga terjadi kontraksi ringan yang dimana kontraksi awal ini tuh tidak terlalu dirasakan oleh indukan babi, tapi bisa terjadi secara berkala. Dan juga terjadi penyempitan panggul di mana itu untuk menyiapkan jalur proses kelahiran. Dan terjadi juga penurunan nafsu makan karena indukan babi akan lebih fokus untuk menyiapkan proses kelahiran anak babi mereka. Terus juga terjadinya perubahan kelenjar susu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Ambing susu mereka itu akan semakin mengeras yang dimana sebagai persiapan untuk menyusui anak-anak babi mereka. Selanjutnya ada stadium pembukaan. Nah, pada tahap ini panggul dan juga serviks akan mempersiapkan jalan bagi proses kelahiran. Dan di tahap ini serviks akan semakin melebar dan juga terbuka, dan juga kontraksinya akan semakin bertambah dan juga semakin teratur. Nah, di stadium ini tuh juga akan keluar cairan yang dimana berwarna putih dan kekuningan, dan terjadi lagi kontraksi yang secara teratur. Dan di sini juga terjadi perubahan perilaku. Itu karena disebabkan karena kontraksi itu, dan juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi induk babi dan membuat mereka akan semakin gelisah dan berpindah-pindah tempat, dan juga akan terlihat sikap menggali, menggigit benda-benda yang di sekitar itu dikarenakan ada rasa yang tidak nyaman disebabkan oleh kontraksi yang terjadi. Dan kita bisa juga amati yang dimana indukan babi akan melakukan perubahan posisi dari terbaring, berdiri, dan lain sebagainya itu untuk mencari posisi yang aman. Dan juga, kita juga bisa memperhatikan dari anus mereka, karena ketika serviks
melebar itu, anusnya itu juga akan ikut membuka dan sedikit melebar. Dan durasi dan interaksi dari kontraksinya itu akan semakin intens dan semakin kuat. Oke, selanjutnya itu ada stadium pelepasan. Nah, di mana di stadium ini tuh merupakan fase anak babi itu benar-benar keluar dari rahim induknya sampai dengan proses persalinan selesai. Dan ini adalah fase yang menentukan dalam proses kelahiran dan biasanya terjadi setelah stadium pembukaan ketika serviks sudah cukup lebar untuk memungkinkan anak babi sudah bisa lewat. Nah, serviksnya itu akan semakin melebar. Pada tahap ini tuh serviksnya sudah cukup untuk anak babi bisa keluar dari rahim. Dan kontraksi itu akan menjadi lebih kuat dan intens yang untuk membantu mendorong anak babi ke arah keluar. Terus dan juga pada beberapa kasus sebelum anak babi lahir, induk babi itu bisa mengeluarkan lendir berdarah atau cairan ketuban yang lebih banyak. Untuk posisinya itu, anak babi biasanya akan lahir dalam posisi kepala pertama atau bisa disebut dengan anterior untuk memudahkan keluarnya anak babi. Nah, untuk proses kelahirannya, anak babi itu akan mulai keluar dari vulva secara perlahan-lahan dan induk babi akan membantu mendorong anak babi keluar dengan gerakan ototnya. Terus untuk pembersihan anak babi, setelah anak babi lahir, induk babi itu akan membersihkan mereka dengan cara menjilati mereka. Dan selain itu dia juga biasa menstimulasi untuk anak-anak babi yang baru lahir untuk menyusui itu dengan menjilati area puting susu dan perutnya. Untuk pembersihan plasenta, jadi ketika keluarnya plasenta itu setelah semua anak babi ini lahir, plasenta itu akan keluar dari rahim. Biasanya itu terjadi dalam waktu 1 sampai 4 jam setelah kelahiran dari anak babi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses terjadinya kelahiran dari anak babi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses terjadinya kelahiran dari anak babi. Oke, selanjutnya itu ada penanganan anak babi pasca lahir. Penanganannya itu bisa seperti pemotongan ekor, pemotongan gigi, asupan kolostrum, pemotongan tali pusar, dan lain sebagainya. Nah, untuk penanganan anak babi pasca lahir itu dilakukan pemotongan tali pusar yang dimana dilakukan dengan cara mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas pedang steril, kemudian potong menggunakan gunting, dan juga oleskan di tempat pemotongan tali pusar itu dengan medium tinktur keras. Dan itu seperti yang saya tampilkan pada gambar. Nah, selanjutnya itu ada pemotongan ekor. Dan panjang ekor yang dipotong itu dapat dari ujung hingga ke pangkal ekor, tetapi biasanya itu cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Selanjutnya ada pemotongan gigi, dan juga di pemotongan gigi ini tuh kita harus menghindari untuk memotong giginya itu sampai dasarnya dan jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi atau lidah. Bisa dilihat pada gambar. Dan selanjutnya ada asupan kolostrum, yang dimana penyerapan kolostrum ini tuh adalah penting untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsi dari kolostrum itu merupakan sumber utama dari kekebalan melawan penyakit pada masa awal. Selanjutnya ada pemberian zat besi. Nah, pemberian zat besi ini tuh bisa dilakukan dengan penyuntikan zat besi yang biasanya dianjurkan diberikan ketika babi baru berumur 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi itu disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Nah, selanjutnya ada kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah itu suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur sekitar 2 minggu. Dan apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.